dalam Islam diperintahkan sholat, diperintahkan zakat, diperintahkan haji, diperintahkan puasa. Kenapa kada mau sembahyang? Karena ia kada ridho akan keislamannya, kada puasnya dari Islamnya. Padahal nikmat Islam adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kenapa orang tidak mau sembahyang? Karena kada merasakan kada merasakan nikmatnya ibadah, kada merasakan nikmatnya Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah utus untuk mereka. Kenapa kada mau puasa? Karena mereka merasakan nikmatnya puasa. Nah, kalau orang yang beriman dia merasakan ketika dapat nikmat, nikmatnya adalah karena karunia Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad صاحب البشرى صلاة تبشرون بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا معلومين وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر عنا بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di malam hari ini Allah kumpulkan kita di dalam tempat, di dalam perkumpulan yang penuh keberkahan, yang penuh akan manfaat, yang mana keberkahan dan manfaatnya akan kita rasakan di dalam kehidupan kita di dunia, di alam barzakh dan kelak sampai di akhirat. Dengan harapan kumpulnya kita di tempat ini adalah agar Allah sempurnakan nikmatnya kepada kita semuanya, kepada kedua orang tua kita, istri, suami, dan anak keturunan kita serta kerabat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita haturkan salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat Nabi Muhammad Allah pandang kepada kita dengan pandangan rahmatnya, dengan pandangan ampunannya, dengan pandangan keridhaannya. Mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ampuni dosa kita, Allah rahmati kita, Allah ridhoi kita semuanya. Oleh karena itu kita haturkan salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut, pecinta dan keturunan beliau sampai hari kiamat. Para hadirin hadirat jemaah majelis Nurul Yakin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyambung kajian kita di dalam kitab Aqidatul Awam, ya, yang mana dari sini sampai kita di dalam bab sifat jaiz bagi para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi setelah kita membahas sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, kemudian sudah kita bahas juga sifat wajib bagi para nabi dan rasul, kemudian sifat mustahil bagi para nabi dan rasul, maka kita sekarang masuk di dalam sifat jaiz, ya, bagi para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Di sini Nabi rahimahullah taala beliau mengatakan ya izin fi haqqihim min aradi bi nafsin kafati fi naradi. Artinya ada pun sifat jaiz bagi mereka, yaitu sifat manusiawi. Jadi sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul itu memiliki juga sifat-sifat manusiawi yang tidak mengurangi kemuliaan mereka sedikit pun, seperti sakit yang tidak begitu parah. Artinya para nabi dan rasul itu memiliki sifat jaiz di dalam diri mereka, yang mana sifat jaiz ini adalah sifat manusiawi, manusia, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di akhir daripada surah Kahfi, qul innama ana basyarun
mislukum, katakan wahai Muhammad, aku ini adalah manusia sama seperti kalian. Nabi Muhammad SAW itu manusia sama seperti kita, artinya ada sifat manusiawi, manusia pada diri Nabi besar Muhammad SAW. Tapi bedanya dengan kita, Allah katakan yuha ilayya, tapi bedanya dengan kita, diwahyukan kepada Nabi wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ada wahyu yang turun dalam kita, paling ada anak marah wahyu, nah atau kawan marah wahyu, atau lakinya marah wahyu, ya. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Bahwasanya Tuhan kalian adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Tuhan kita seberapaan itu adalah satu. Ya, man ya'mal ilahu wahid. Man yajidu fa'arabi fal ya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu penghujung ayat terakhir daripada surah Kahfi. Maka sifat manusiawi terdapat pada jiwa, pada diri para nabi dan rasul. Maka di sini kata-kata disebutkan ya Arab dibaca dengan fa'il yang difathahkan. Ya, artinya adalah sengaja sesuatu yang menimpa mereka seperti sakit dan lain-lain. Kemudian penjelasan daripada nazam yang disusun oleh Imam Ahmad Marzuki ini, ya beliau menjelaskan jadi pada penjelasan tersebut sifat gaib bagi para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam adalah terjadinya sifat-sifat manusiawi yang sama sekali tidak mengurangi ketinggian martabat mereka. Artinya para nabi dan rasul itu memiliki sifat-sifat manusiawi yang tidak mengurangi martabat ketinggian martabat beliau. Artinya kemuliaan para nabi dan rasul itu tinggi, derajat tinggi, dan sifat manusiawi yang ada pada diri Nabi dan Rasul itu tidak mengurangi kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW ataupun para nabi yang lainnya. Oleh karena itu seorang mukallaf, ya bagi orang yang mukallaf, baligh dan adil, orang yang baligh, orang mukallaf ini adalah orang yang baligh dan orang yang berakal, yang sudah baligh dan juga berakal. Maka wajib bagi orang yang mukallaf ini wajib meyakini bahwa para nabi dan rasul itu tidak mengalami apa yang dialami oleh manusia pada umumnya. Ya seperti para nabi dan rasul itu makan, nabi dan rasul juga minum, nabi dan rasul juga berjual beli. Ya. Maka di sini juga nabi dan rasul juga berpapar, nabi dan rasul juga menikah, nabi dan rasul juga mati, nabi dan rasul juga hidup. Ya mereka juga merasakan kenyamanan dan juga merasakan penderitaan. Mereka juga merasakan ketika mendapat gangguan dari orang-orang yang mengganggu mereka, mereka juga merasa terganggu. Mereka juga merasa senang, mereka juga merasa sedih, sama seperti kita. Ya, cuma bedanya semua aktivitas mereka itu didasari karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau kalimat la ilaha illallah, aku lakukan ini cuma karena Allah. Kalau ada tujuan yang lainnya, hamba kurang baik dengan ulum ataupun kada baik, asalkan Allah kada syarif lawan ulum, tetap menjalani kehidupan. Itulah sifat para nabi dan rasul. Maka kita sebagai umatnya ataupun orang-orang yang beriman dengan nabi dan rasul itu, kita makan, mereka makan, mereka minum, kita minum juga. Maka bagaimana kita agar menjadi orang yang
Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana cara kita, kehidupan aktivitas kita ini disesuaikan dengan kehidupan para nabi dan rasul. Nabi makan, oleh karena itu harus kita menuntut ilmu itu biar kita tahu kayak apa makannya nabi. Ya, dinamakan nabi itu, seorang rasul itu dinamakan, seorang orang yang mulia itu dinamakan nabi itu kenapa? Karena orang yang mengikutinya akan mulia karena berkat pengikutannya kepada orang tersebut. Karena memang ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW itu kan ada lagi. Oleh karena itu dikatakan, bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, ya, ulama umatku ka'anbiya Bani Israel, ulamanya umatku ini sama seperti nabinya Bani Israel. Jadi kalau kita melihat guru, kita melihat orang-orang alim itu, mereka makan sama kita makan juga. Kayak misalnya hadis Umar, guru sekolah, sidin makan kita makan juga. Cuma makannya sidin, minumnya sidin kada sama dengan makan minumnya kita. Niatnya makannya sidin, niat minumnya sidin kada sama dengan niat minum makannya kita. Kita guring, sidin guring juga. Cuma guringnya kita dengan guringnya mereka beda. Ya. Karena kenapa kok beda? Karena mereka menisbatkan seluruh hidupnya itu dengan menuntuni langkah ajaran tuntunan Nabi besar Muhammad SAW. Makannya pakai tangan kanan. Kenapa dia makan pakai tangan kanan? Karena Nabi makan pakai tangan kanan. Kenapa baca bismillah hendak makan? Ya karena Nabi dia makan baca bismillah. Dan Nabi mengajarkan. Kenapa dia minum, duduk, makan duduk, sebelum makan cuci tangan. Karena Nabi mengajarkan seperti itu. Sebelum makan cuci tangan, setelah makan cuci tangan. Jangan mubazir. Nah kalau misalnya minum di majelis, dapat saya ini ulun habis beberapa ini disedekahkan kami ulun di majelis, jadi ulun minum sedikit aja. Sedikit setelah yang minum jangan yang tinggal di majelis. Itu namanya mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Dia mengatakan dulu ke rumah. Karena malam-malam atau isu pagi dia habiskan. Ya, karena orang menyumbang ini untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jangan sampai kalau kita sudah minum, ada yang hanya minum sedikit saja sudah dicucuk, dibiarkan, dibuang aja. Nah, para nabi dan rasul itu memiliki sifat jaiz itu, ya seperti makan. Maka belajar kita kenali kayak apa caranya Nabi makan. Ya. Sebagaimana Nabi Muhammad beliau bersabda, la ta'kulu bisimalikum, ya, atau la yasraban ahadukum bisimali. Jangan kalian minum dengan tangan kirinya. Ya, fa inna syaitan yasrabu wa ya'kulu bisimali. Karena syaitan itu makan minumnya tangan kiri. Nah, kan hendak tempat syaitan lah hendak tempat Nabi. Ya, syaitan juga makan, syaitan juga minum, syaitan juga kawin. Nabi juga makan, Nabi juga minum, Nabi juga nikah kawin. Cuma bedanya kalau misalnya makannya syaitan ada baca bismillah, makannya Nabi baca bismillah. Syaitan untuk makan ada baca alhamdulillah, para Nabi makannya alhamdulillah untuk makan. Nah kita ini hendak membaca siapa? Oleh karena itu menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim dan muslimah. Kenapa? Biar kita ada masuk kehidupan kita ini seperti kehidupan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Allah katakan dalam Al-Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya hati. Manusia ini punya hati. Mereka punya telinga, mereka punya mata, tapi hatinya tidak dipakai hidup.
mengikuti langkah-langkah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Telinganya kada pernah dipakai untuk mendengar daripada tuntunan yang dituntunkan oleh Allah, oleh Nabi dan Rasul. Iya, itu kata Allah. Mereka punya mata, tapi matanya tidak dipakai untuk melihat daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hatinya kada pernah memuliakan, membesarkan Allah, telinganya kada pernah mendengar daripada kemuliaan Allah, seperti majelis seperti ini, tausiah ini. Tujuannya tausiahnya untuk apa? Untuk mengenalkan kayak sosok Allah, kayak sosok Nabi, kayak kemuliaan Allah, kayak kemuliaan Nabi. Tapi perintah Allah yaitu mengikuti Nabi. Kayak apa caranya kita mengenal sosok Nabi besar Muhammad SAW. Maka orang punya hati kada dipakai, telinga kada dipakai, matanya kada dipakai, punya hati tapi kada dipakai, punya telinga tapi kada dipakai, punya mata tapi kada dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah kepada Nabi dan Rasul. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ya Allah. Bal hum adall, bahkan mereka lebih hina dari binatang. Kenapa? Karena makannya kada baca bismillah. Karena tuntun makannya kada baca alhamdulillah. Kalau binatang wajarnya kada akal. Mereka punya mata aja, tapi hatinya lebih milik. Ya, dan hati yang ada itu ada kan, hati jantungnya ada. Cuman rasa, yang maksud hati yang dimaksud ini rasa di dalam jiwa kita. Ketika menyebut la ilaha illallah, adakah rasa? Ya, kenikmatan ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Ja'atal iman." Ya, ada rasa nikmatnya orang itu man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman ini ada rasanya. Iman itu ada rasa yang rasanya itu tidak akan dirasakan kecuali orang yang radiya billahi rabba. Dia akan Allah ini Tuhannya. Jadi semua aktivitas kehidupan itu ridha atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dapat nikmat untuk Allah dan Rasulullah, dapat musibah sabar karena Allah dan karena Rasulullah. Rasulullah billahi wa bil Islam dina. Dan dia ridha akan Islam agama yang di dalam Islam diperintahkan sholat, diperintahkan zakat, diperintahkan haji, diperintahkan puasa. Kenapa kada mau sembahyang? Karena ia kada ridha akan keislamannya, kada puasanya dari Islamnya. Padahal nikmat Islam adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kenapa orang tidak mau sembahyang? Karena kada merasakan kada merasakan nikmatnya ibadah, kada merasakan nikmatnya Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus untuk mereka. Kenapa kada mau puasa? Karena mereka merasakan nikmatnya puasa. Nah, kalau orang yang beriman dia merasakan ketika dapat nikmat, nikmatnya adalah karena karunia Allah. Dapat musibah, kepada manusia ini hidupnya dari lahir sampai meninggal itu nikmat aja kada mungkin. Kada ada juga orang hidupnya dari lahir sampai meninggal susah aja hidupnya, kada. Pasti ada kesenangan, pasti ada kesedihan, pasti ada kegembiraan, pasti ada kekecewaan. Semua orang, ya, mau yang miskinnya, mau yang sugihnya, mau rakyatnya, mau pejabatnya, semua pasti merasakan itu. Cuman bagaimana ketika dapat nikmat di hati kayak Nabi Muhammad, ketika dapat musibah bagaimana sifatnya Nabi Muhammad, makannya Nabi Muhammad bagaimana, minumnya Nabi Muhammad bagaimana, sebelum minum apa dibaca, setelah minum apa yang dibaca. Ya.
Tadi di sini sebutkan daripada sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul makan, mereka minum, mereka jual beli. Bagaimana jual belinya Nabi besar Muhammad SAW? Bagaimana jual belinya Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Bagaimana jual belinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Bagaimana jual belinya Sayyidina Umar bin Khattab? Bagaimana jual belinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Bagaimana jual belinya Sayyidina Utsman bin Affan? Bagaimana jual belinya para sahabat? Ya. Kalau jual belinya Nabi, ya semuanya adalah karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena hidup kita ini berniaga dengan Allah. Sebenarnya hakikatnya hidup kita ini berniaga jual beli kita dengan Allah. Allah katakan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah itu berjual beli. Innallaha ashtara, Allah itu membeli dari orang yang beriman itu anfusahum wa amwalahum, jiwa mereka, harta mereka, bi anna lahumul jannah, dibeli jiwa keluarga kalian. Makan, kayak apa jiwa yang ini diisi dengan kenikmatan makan, seperti tuntunan Nabi, minumnya, tidurnya, jual belinya, semua segala macam. Di amalahumul jannah, ya, amalahum harta mereka dibeli untuk apa? Untuk mendapatkan surga. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, Profesor Dr. Syekh Muhammad bin Al-Maliki Mekah, dia mengatakan al-jannah, jannah masih dalam surga itu kan gratis. Ya, surga itu kadang harus ada pengorbanan, harus ada perjuangan. Para Nabi dan Rasulnya makan, minum, jual beli ke pasar. Nabi dan Rasul kalau jual beli ke pasar, kayak apa? Masuk pasar, doanya masuk pasar, kadang dibaca belajar tahun lawan berapa, dulu doa masuk pasar. Ya, kita ada kitab susunan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Ya, itu ada di situ doa masuk pasar. Kecil aja, tipis saja kitab Zahirah. Kalau bisa setiap kita itu hafal daripada kitab tersebut. Di situ disebutkan rukun arkanuddin, arkanul Islam, arkanul iman, ihsan, kemudian furudul wudu, syurutul wudu, arkanul shalah, syurutul shalah, lalu doa setelah wudu, kemudian doa sebelum makan, doa setelah makan, doa sebelum tidur, doa setelah tidur, doa setelah minum, doa pakai baju baru. Ya. Alhamdulillah kalau pakai baju. Ya. Alhamdulillah alladzi kasani hadza wa laquhu min ghairi haulin minni wa la quwwata. Sudah pakai baju lalu mengatakan alhamdulillah alladzi kasani hadza. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menutupi tubuhku dengan pakaian ini. Wa laquhu min ghairi haulin minni wa la quwwata, yang memberikan rezeki kepadaku tanpa upaya, tanpa susah payah, tanpa keluarkan tenaga. Karena perlu kita menjahit, karena perlu kita menyulam. Ya, kain ini, ya, kalau yang kain dari bulu domba, karena perlu yang melihara domba, karena perlu yang mengharus cari rumput di domba. Tinggal yang berapa harga, tinggal yang bayar, yang bisa menikmati. Ya, ini dari haulun minni wala quwwah. Hadisnya kan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza, segala puji bagi Allah yang telah memberikan apa makanan ini. Di makanan yang aku makan ini min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya. Hadisnya ya, alhamdulillahilladzi ja'alahu ajiban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu bil hadidan bi dunya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air putih ini rasanya tawar karena rahmat Allah, dan tidak dijadikan air minum ini rasanya asin karena dosa kita. Ya, Nabi dan Rasul itu memiliki sifat jaiz, yaitu sidin makan, sidin minum, jual beli ke pasar, menikah. Ya, sebelum berhubungan ada doanya. Bismillah, Allahumma
Baca kalau ini. Nah, salah hantut saja. Tunggu. Alhamdulillah nih. Yang minimal bismillah sebelum bismillah. Karena dikisahkan ya riwayat bahwasanya ada dua iblis, ya dua setan bertemu, satu lamak, satu kurus. Nang kurus berkata nang lamak lah, jadi lamak. Ya, nang lamak ini udah umur lah, baik kan kurus ini. Iya, aku kurus nih majikan ini, orang nang aku kawan ini. Yang jarang kurus nih, hendak makan baca bismillah. Ada kawan hendak makan dulu. Hendak minum baca bismillah. Ada kawan hendak minum. Hendak guring baca bismillah. Bismillah rabbi wa jambi bismillah. Bismillah atau fakir min bi'in amsak nafsi farhamha wa in arsaltah tahtadah lima tahadu bihi barika salihin. Bangun dulu alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatan. Ini iblis melawan yang sering baca doa tuntunan Nabi ini, ada makan, ada minum, ada guring. Ingat hubungan lawan dirinya. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaq. Ma razaq sama belum nikah kan, jadi Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Hubungan dia kan kurus, nah jangan selamat ya, iya majikan gue ini hendak makan ada baca bismillah untuk makan, hendak minum setelah minum kada baca bismillah, kada baca alhamdulillah untuk minum dua, guring langsung guring untuk guring dua, bahkan ingat berhubungan suami istri baca doa untuk jemaah untuk di situ. Makanya jangan salahkan anak kayak hantu. Ya, jangan salahkan anak ini ukur benar tapi malahnya. Nah, itu pentingnya kita menuntut ilmu. Alhamdulillah ada di kampung kita majelis seperti ini. Hadir bawa suami kita, bawa istri kita, bawa anak kita, bawa kakak kita, bawa adik kita, ipar kita, mama kita, ayah kita, tetangga jiran kita, bawa dia tahu bagaimana hidup sesuai tuntunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada beliau Nabi juga merasakan kenabian, juga Nabi juga hidup, ya mereka merasa nyaman, ya mereka merasa juga menderita, juga merasakan menderita. Sehat, ya mereka juga merasakan sehat, ya, juga merasakan sakit juga para Nabi dan Rasul. Ya, hanya saja penyakit yang mereka derita tidak sampai membuat orang-orang menjauh dari mereka. Penyakitnya itu kan menyebabkan orang menjauh lawan Nabi dan Rasul. Mereka juga tidur, namun hanya mata mereka yang terlelap. Ya, para Nabi dan Rasul itu tidur. Ya, tapi matanya terpejam, tapi hatinya tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kayak apa bisa tidur seperti itu? Ya umat, tidurnya kayak apa bacaannya? Ya seperti ini. Sebelum tidur ya, baca sesuai di dalam kitab Zahirah Musyarrafah. Ya, Zahirah susunan Habib Umar itu kalau bisa yang mengisi kitab itu. Diisi kitab itu yang hafali kitab itu. Ya, disitulah doa sebelum tidur. Bismika rabbi wa ba'tu jambi. Ya Allah, dengan namamu aku letakkan sisi tubuhku. Dengan namamu. Artinya tidur kita ini dengan kebesaran, kemuliaan, rahmat, ampunan, keridaan, nikmat, belajar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidurnya kita itu disandarkan kepada Allah yang mencipta alam semesta. Bismika rabbi wa ba'tu jambi. Bismika arfah. Dengan namamu dia aku mengangkat tidurku ini. Bismika rabbi wa ba'tu jambi. Bismika arfah. Ampuni dosa.
In amsakta nafsi farhamha. Kalau pian timpuk jiwa kau, pian timpuk, maka sayangilah. Jangan pian ajak ya. Wa in arsaltaha, dan engkau apabila engkau mengutuk, engkau kirimkan roh ini dengan meninggal dunia, tahtatha bima tahfadhu bihi ibadika sholihin. Maka jagalah jiwa ini, ruhku ini, sebagaimana engkau menjaga ruhnya para hamba-hamba yang soleh. Maka dikirim ruh kita meninggal dunia, ruh kita itu dikumpulkan, dijaga di dalam penjagaan Allah, dikumpulkan dengan para aulia, para soleh. Maka jadi ibadika soleh. Ya, sebagaimana engkau menjaga ruh jiwanya para orang-orang soleh. Itu luar biasanya tuntunan Nabi besar Muhammad SAW. Ya, pesan ulun, ya, beli kitab Zahirah, pian hafalkan dan pian amalkan. Bukan cuma dihafalkan, tapi diamalkan. Ya, kalau kita habis makan, habis minum aja, kita baca habis makan. Ya, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'ama min ghairi haulin minni wa la, maka salah satu fadilahnya itu adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Di dalam riwayat yang lain, wa ma ta'akhkhar, diampuni dosanya yang telah lampau dan yang akan datang. Dosanya diampuni. Artinya yang sudah lalu dan yang akan datang artinya apa? Meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, tidak ada dosa sama sekali. Ya, dosanya diampuni kecuali apa? Utang. Ya, walaupun syahid, meninggalnya syahid, orang syahid ini pasti masuk surga. Tapi pada kawan masuk surga kecuali yang berkaitan dengan hutang. Ini sudah ada syahid, sudah di titel syahid, meninggalnya syahid. Tapi tidak bisa masuk surga kecuali hutangnya ini dilunasi dulu. Ya, apa caranya melunasi hutangnya? Imma pahalanya diberikan ke orang yang menghutangi, imma dosanya orang yang menghutangi itu dilimpahkan dia. Berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Kemudian apa? Ya, kalau sedangkan hati mereka tetap terjaga, begitu juga keluar mani. Ya, para nabi dan rasul tidak keluar sperma. Ya, namun hal ini hanya terjadi karena penuhnya kantong mani. Ya, kantong mani penuh. Nah, itu aja. Itu sifat manusiawi. Kemudian bukan disebutkan mimpi basah. Nah, kalau mimpi para nabi dan rasul itu ada mimpi basah, ada pernah merasakan mimpi basah. Ya. Bukan disebutkan mimpi basah yang merupakan ulah syaitan. Mimpi basah itu adalah ulah daripada syaitan. Ya, syaitan itu dimasuk dalam mimpi kita sampai mimpi basah. Ya, karena mustahil bagi syaitan berbuat ulah kepada mereka. Syaitan itu tidak bisa ya melakukan kemudaratan kepada para nabi dan rasul. Dan juga sifat-sifat manusiawi yang lainnya. Para nabi dan rasul juga memiliki sifat-sifat manusiawi yang lainnya. Adapun sifat-sifat manusiawi yang mengandung unsur pengurangan pada martabat mereka seperti penyakit lepra, kusta, tuli, buta, bisu, lumpuh, pincang dan guling, maka semua itu mustahil terjadi pada mereka. Jadi mereka para nabi dan rasul itu ada yang lepra, ada yang kusta, ada yang tuli, ada yang buta, ada yang bisu, ada yang lumpuh, ada yang pincang, ada yang guling. Ya, maka semua itu mustahil terjadi pada mereka. Ada isu yang beredar bahwa Nabi Syuaib buta. Ya, ada isu yang mengatakan Nabi Syuaib itu buta. Itu hanyalah sebuah isu yang tidak memiliki sumber yang jelas. Ya, ada Nabi dan Rasul itu ya memiliki sifat-sifat seperti bisu atau buta itu kada terjadi kepada para nabi dan rasul. Sedangkan juga Nabi Yakub ya hanya menderita rabun. Nabi Yakub itu bukan buta tapi rabun. Ya, dan beliau telah sembuh dari penyakit itu. Ya.
Begitu juga isu yang beredar bahwa ulat keluar dari tubuh Nabi Ayub. Ada kabar-kabar mengatakan keluar ulat dari tubuh Nabi Ayub dari penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub. Ya, ketika beliau sakit itu semua hanya sebuah kebohongan belaka, itu bohong. Ada ya terjadi kepada para nabi dan rasul daripada penyakit yang mengurangi derajat kemuliaan mereka pada diri nabi dan rasul. Ya. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan berlakunya sifat-sifat manusiawi pada para nabi dan rasul adalah firman Allah. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mali hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq." Ya, orang-orang kafir mengatakan apa? Mengapa rasul itu atau rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Ya, artinya para nabi dan rasul itu makan makanan. Para nabi dan rasul juga jalan masuk ke dalam pasar. Ya, ada transaksi jual beli ya, para nabi dan rasul. Nah, orang kafir ya membuat kadar percaya kepada nabi dan rasul itu dilihat sama aja. Orang nabi ini kayak kita juga sama, nabi ini seperti nabi itu sama seperti kita. Untuk apa? Untuk dijadikan contoh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Memang nabi makan, memang nabi masuk pasar, tapi jadikan makannya nabi itu sebagai suri tauladan. Kayak presiden masuk pasar, kayak presiden makan, kayak presiden minum, kayak presiden guring, kayak presiden dangu, kayak ketika musibah turun kepada sidin, kayak apa nikmat ketika turun kepada sidin, apa nabi lakukan sidin. Nah, itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yaumil akhir. Kemudian firman Allah juga mengatakan, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq." Ya, dan tidaklah kami mengutus sebelumnya daripada rasul-rasul kecuali mereka juga makan. Mereka juga makan daripada makanan. Wayamshuna fil aswaq, nabi-nabi sebelum wahai Muhammad juga mereka masuk berjalan di pasar. Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim juga makan, juga masuk ke pasar. Ya. Kemudian Allah juga berfirman yang berkaitan dengan sifat manusiawi para nabi dan rasul, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan. Wa laqad arsalna, dan juga kami sungguh-sungguh telah mengutus rasul sebelumnya dan kami jadikan bagi mereka istri dan juga keturunan. Ya, kami jadikan bagi mereka istri-istri dan juga keturunan-keturunan bagi mereka. Ini juga Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, "Ya ayyuba inna darabbahu anni masaniyadurri wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil 'abidin." Ya ayyub, ingat kayak kisah Nabi Ayub kepada Allah. Ibna darabah, ketika Nabi Ayub itu menyeru kepada Tuhannya. Ya. Nabi Ayub ketika beliau dapat musibah. Nabi Ayub ini orang yang paling sugih di waktu tersebut. Orang paling sugih, orang yang penuh kenikmatan di hidup sendiri. Jadi diisi berapa belas anak. Ya, diisi harta, diisi usaha yang mana orang kampungnya itu hampir semua orang kampungnya itu bergaul lawan Nabi Ayub. Di sekampung kami sekata bangun itu bergaulnya lawan Nabi Ayub. Kayak pesugihannya. Tapi Allah berikan ujian kepada Nabi Ayub. Ya, semua binatang ternaknya, kebunnya, semuanya diambil dari oleh Allah Subhanahu wa taala.
binatang ternaknya mati semuanya, kebunnya kada tumbuh semuanya, tumbuh-tumbuhannya, bahkan rumahnya itu roboh seketika, semua anak-anaknya meninggal seketika. Tinggal sidin lawan dunia sidin aja berdua. Bukan sampai situ, bukan hartanya, anaknya, bahkan Allah berikan ujian dengan penyakit. Ya. Ada mengeluh Nabi Ayub. Kalau Allah ini sudah sembahyang, ini sudah mengabdi, ini sudah mengaji, ini sudah kadang ngeluh seperti itu. Nabi Ayub ada yang disuruh oleh Nabi Ayub. Anni masani dulu. Ya Allah, aku ini sedang tertimpa kemudaratan, tertimpa musibah ya Allah. Aku sedang tertimpa musibah, ketidaknyamanan. Aku ini sedang merasakan tertimpa ketidaknyamanan. Bukan aku tertimpa ketidaknyamanan dari ya Allah, enggak. Ini masani dulu. Ya Allah, aku ini tertimpa musibah, kemudaratan, ketidaknyamanan. Aku ini sedang mengalaminya. Wa anta arhamur rahimin. Aku dapat kesusahan, tapi Engkau yang Maha Pengasih, lebih Maha Penyayang. Engkau yang Maha Pengasih di antara orang-orang yang penyayang. Ya, memuji Allah. Kemudian ada fastajabna lahu, maka kami terima daripada permohonan daripada Nabi Ayub. Fakashafna bihi min durrin, maka kami hilangkan, kami cabut daripada kesusahan yang dialami oleh Nabi Ayub. Wa atainahu ahlahu, dan kami berikan kepada keluarganya, kepada istrinya, mislahu, ya, anak keturunan seperti mereka. Ya. Jadi keturunannya sekali lahir dua langsung, sekali lahir dua. Jadi langsung kembali lagi anak-anak yang 12 orang kembali lagi. Di dalam riwayat ada yang mengatakan 12 orang anaknya Nabi Ayub. Ya, ada yang mengatakan 14 orang, ada yang mengatakan 9 orang. Langsung kembali lagi jumlah anaknya seperti itu. Ya. Jadi selahum ma'ahum rahmatan min indina, dan kami berikan semua apa yang ada pada Nabi Ayub adalah salah satu bukti rahmat dari sisi kami, ya zikra lil abidin, sebagai pengingat bagi orang-orang yang pandai untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau dapat musibah, ingat Nabi dia pernah dapat musibah, kayak pernah dialami Nabi. Oh, dapat nikmat, alhamdulillah. Kayak apa nikmat yang ketika Nabi dapat nikmat? Ya, belajar lawan guru-guru. Nabi ini dapat musibah, apa yang diamalkan? Nabi dapat nikmat, apa yang dilakukan? Nabi kayak ini, apa yang dilakukan? Nabi kayak ini, apa yang dilakukan? Apa pokoknya semua dikisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Kemudian Allah juga berfirman, Muhammadun illa rasul, ya tidaklah Muhammad itu adalah melainkan sebagai rasul. Ya, qad khalat min qablihi rasul, telah ada berlalu daripada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada imma ta'uqutila, apabila Nabi mati ataupun terbunuh, yang khalaqtum ala aqabikum, apakah setelah mati Nabi kalian akan berpaling daripada Nabi? Ya. Orang yang paling akhidahi kalau yadullah syai'a. Kalau mereka kan sebagian setelah meninggal Nabi banyak yang berpaling murtad. Ya, Sayyidina Abu Bakar ketika jadi khalifah, ya beliau memerintahkan untuk mengembalikan yang murtad ini. Ya, yang murtad untuk kembali. Bahkan yang murtad diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, di masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau seandainya Nabi ini meninggal, Rasul Nabi Muhammad meninggal dunia, ada yang berpaling, tidak akan memberikan kemudaratan bagi Allah Subhanahu Wa Taala sedikit pun, karena Allah yang memiliki kuasa atas alam semesta. Jadi insya Allah nanti kita masuk ke dalam kemaksuman para Nabi dan Rasul alaihi wassalam di dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa
yang sudah kita kaji pada malam hari ini menambah nilai-nilai keimanan kita, keislaman kita, ketakwaan kita, mahabbah kita kepada Allah, kepada para nabi dan rasul, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama mereka di bawah naungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, di dalam menghadiri majelis-majelis seperti ini sampai penghujung hayat kita, sehingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnul khatimah. Ini sedikit, ini kemarin Abu Umar sempat tausiah berkaitan dengan ayat ini. Ya, udah ambil sedikit aja. Ya. Di dalam surah Jum'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Yang artinya udah ambil sedikit aja. Ya. Allah yang mengutus Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang ummi, orang-orang yang buta huruf dari kalangan orang Arab. Allah yang mengutus Nabi Muhammad itu diturunkan diutus kepada kalangan orang-orang Arab yang buta huruf. Ya. Allah yang mengutus sebagai rasul. Ya. Untuk apa? Agar Nabi Muhammad SAW, agar Rasul ini dari golongan mereka ini yatlu alaihim, yang membacakan atas mereka ayatihi, daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu membacakan ayat-ayatnya daripada Al-Quran, dan Nabi juga yang membersihkan daripada kesyirikan. Ya. Yuzakihim, ya, artinya membersihkan, ya, dan mensucikan. Artinya Nabi itu diutus, ya, untuk membersihkan, mensucikan jiwa dan raga kita. Ya, contohnya seperti tadi itu, minum, baca doa setelah minum atau setelah makan. Apa? Suci kita. Suci dengan apa? Diampuni semua dosa kita. Dosa yang telah lampau akan datang diampuni. Karena berapa kata? Tetap dengan Nabi Muhammad SAW. Amalan Nabi kita amalkan. Artinya kalau Nabi kada lahir, kada tahu amalan tersebut. Karena lahirnya Nabi disampaikan oleh para sahabat ke tabi'in sampai ulama kita, sampai kepada kita, sehingga kita tahu ternyata doa yang dilakukan oleh Nabi itu bisa menyebabkan Allah ampuni dosa kita. Nah, lagi ilmu kitab wal hikmah, dan Nabi itu tidak mengajarkan kepada mereka daripada kitab-kitab suci yaitu Al-Quran dan hikmah, yaitu kebijaksanaan, atau hikmah itu hukum-hukum. Ya. Wa in kana min qablu fi dhalalin mubin, kata Allah. Walaupun mereka itu dahulunya di dalam kesesatan yang nyata. Wa akharina minhum lam yalhaq bihim. Ya. Dan sebagian orang yang setelah mereka, ya, kata Habib Umar itu para tabi'in, ya, yang ulun paham dari yang disampaikan oleh Habib Umar itu, Nabi ini diutus kepada orang Mekah yang ini, orang yang buta huruf. Nabi itu diutus kepada orang Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Yang dapat keberkahan itu orang yang ada di zamannya Nabi, yaitu para sahabat. Yang langsung bertemu makannya Nabi, ke pasarnya Nabi, minumnya Nabi, tidurnya Nabi, jual belinya Nabi, perjuangan Nabi, sabarnya Nabi, syukurnya Nabi. Para sahabat yang melihat bagaimana sosok Nabi besar Muhammad. Tapi Allah katakan apa? Ya akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Ini termasuk daripada tabi'in. Mereka dapat, ya, rahmat, dapat kemuliaan itu karena berkat orang-orang pendahulu mereka. Jadi kita ini, ya, kalau kita mengikuti
tuntunan guru kita mengikuti tuntunan gurunya, gurunya mengikuti tuntunan sampai ke tabi'in mengikuti tuntunan tabi'in mengikuti tuntunan sahabat mengikuti tuntunan Nabi besar Muhammad SAW. Maka Allah kata wa'akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Ya, zalika fadlullah. Artinya apa? Kalau kita hadir majelis seperti ini, ya, dan kita mengamalkan apa yang sudah diajarkan guru kita, yang guru kita itu dapat amalan dari gurunya dapat amalan dari gurunya sampai kepada ulama mengambil daripada tabi'in mengambil kepada tabi'in mengambil kepada sahabat mengambil sampai kepada Rasulullah. Dzalika fadlullah. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada kita hadir majelis dapat ilmu dan kita mengamalkan ilmu tersebut, ketahuilah kita dapat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia tersebut Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dzalika fadlullah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah karunia Allah yu'tihi man yasha. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ada majelis, ada pengajian di masjid, ada di majelis seperti ini. Taruh rumah tapi kada datang. Fadlullah. Karena Allah yang memberikan karunia tersebut. Ada mungkin saudara kita, bahkan orang yang jauh hadir di majelis menuntut ilmu, mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Bahkan kerabat kita yang dekat tidak dapat. Karena apa? Allah yang memberikan karunia, bukan kita yang memberikan. Ya, Allah katakan dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Allah memberikan karunia itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Ketika kita dapat karunia tersebut, jangan disia-siakan. Hadir terus majelis, hadir terus tuntutan ilmu kita. Karena guru-guru kita yang ada ini Habib Hashim, Habib Gures, Habib Abdul Qadir, dan kemarin ada Habib Muhammad, ya Muhammad. Itu tersambung jadi ngambil riwayat dari gurunya sampai kepada tabi'in ngambil kepada tabi'in ngambil kepada sahabat ngambil kepada Rasulullah. Jadi ini rantai perguruan zaman ini. Jadi ini karunia Allah. Yu'tihi man yasha. Allah itu memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau sudah dapat kita karunia Allah, ini pilihan Allah. Jangan sampai karunia itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita ada hadir majelis dari naudzubillah min dzalik. Jadi memang Allah jaga karunia yang Allah berikan kepada kita sampai di penghujung hayat kita masuk ke dalam surga bersama guru-guru kita, bersama orang tua kita di bawah pimpinan Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya bagi saudara-saudara kita di Sudan, saudara-saudara kita di Palestina, di Libya, di seluruh penjuru dunia. Mudah-mudahan Allah lapangkan kehidupan mereka, Allah berikan kesejahteraan bagi mereka, Allah berikan jalan keluar bagi mereka, Allah satukan umat Islam di dalam tauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama mereka di bawah pimpinan Nabi besar Muhammad SAW dan Nabi Siddiq dan Shuhada wa Salihin ala hadhihi niyyah wa ana abal wa salihun wa yadkhulun yatanahiyyatihim wa amalana fi amalihim ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW bi sirri Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah berikan perumpamaan setelah ayat itu, jangan sampai kita ini seperti himar, ya seperti keledai. Masalul ladzina humilut Taurat, ya perumpamaan orang ini yang membawa kitab Taurat, ya dia sudah dapat ilmu, ya summa lam yahmiluha, tapi dia tidak memakainya, ada di amalakannya. Dia sudah ada Al-Quran, sudah ada hadis, sudah ada ilmu, tapi tidak diamalkannya. Ya,
kama salil himar yahmilu asfar, seperti keledai ya bawa kitab di atas pundaknya. Dia punya kitab di atas pundaknya keledai ini, tapi dia tidak mengambil manfaat dari kitab yang dia bawa keledai tersebut. Yang sampai itu seperti itu. Kita sudah belajar ilmu, sudah hadir majelis, dapat ilmu banyak, tapi tidak diamalkan, maka Allah katakan, masaluhum kama salil himar yahmilu asfar. Ya, rumah mereka itu seperti keledai. Ya, bawa kitab di atasnya, tapi dia tidak belajar, tidak mengambil hikmah, tidak dapat manfaat daripada kitab yang dibawa oleh keledai tersebut. Ya, na'udzubillah nih. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang mengamalkan amalnya sebagaimana yang sudah kita dapatkan daripada ilmu dari guru-guru kita. Amin. Ya Allah. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.